Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang lagi di bersama Raul di sini. Dan Raisa di sini. Hai. Ya, akhirnya comeback ya Rai. Oke, jadi Rai hari ini tuh kita pengen bahas sesuatu yang mungkin bisa dibilang tuh kayak sedikit esensial dan kayak Anak jadi muda banget gak sih? anak muda banget gitu ya. Hmm. Jadi kita membahas Mm-mm. tentang peridolan gitu. Woi, Kamu kalau kalau di udah Raisa sama Raul gitu ah, pasti bahasnya yang begini-gini ya kan? hal-hal duniawi gitu ya. Ya hal duniawi gitu. Kalau kalau Raul Dunia dan dan Raisa sudah isinya muncul, pun. apa yang akan Iya, terjadi? betul. Keributan. Jangan dong. Tapi Jangan kalau ya. misalkan kita ribut, ya yang susah kan yang lain aja yang misahin gitu. Kita mah ribut-ribut aja. Kita yang Yang damai, lain tuh anak-anak bakal misahin gitu. kita yang aman damai tentram saja lah ya. Tuh. Nah, jadi kita pengen bahas sesuatu hal yang disebut dengan idling atau idol kayak gitu ya. Nah, kalau kalau terlintas gitu kan idol gitu kan. Apa yang lu langsung pikirkan gitu? Aduh, apa ya? Kalau dibilang idol, ya sesuatu yang digemari, sesuatu yang disukai, itu sih. Maksudnya tuh sukanya tuh secara general gitu loh. Kita tidak, mana ya? Ya general aja gitu suka. Kenapa sih mengidolakan? Berarti kan ada alasannya dong. Kenapa ada kata-kata idola, terus nanti kata kerjanya mengidolakan gitu kan? Ya ya. Gitu. Jadi ya sesuatu yang disukai. Udah, yang disenangi gitu. Contohnya, contohnya tuh kayak ya kalau nasional kita tahu lah ya. Apa Rai kalau nasional? Idol grup nasional kita adalah Oh, tentu saja JKT48. Ya tepuk ampun. tangan, tepuk tangan Yeay. buat JKT48. Ya itu dari kalau kita berdua ya guys, kita tuh udah tahu itu tuh dari 2014 ya. Dan yang memperkenalkan Ya, dunia 48 itu ke gua adalah Raisa sendiri ya. Berawal dari apa tuh Rai dulu Rai? iya, iya karena gini dulu dulu tuh ya, gue tuh kayak kan kelas 1 gitu kan kelas 1 SMP itu pernah masa-masa di pondok dulu ya kan. Jadi awal-awal itu punya TV baru waktu itu kan, maksudnya dengan parabola pada masanya gitu. Terus kayak tiba-tiba ada nih acara di salah satu stasiun televisi JKT48 Mission. Wah, apa nih kayak seru deh gitu kan Trans judulnya 7 nggak sih? JKT48 Mission gitu. Iya, Trans 7. Terus ada gitu kan loh. Nonton gitu kan waktu itu masa-masa lagi pulang ke rumah gitu kan kita dikasih libur tuh kalau nggak salah tuh 2 atau 3 mingguan gitu, jadi selama itu nonton TV ini seru deh gitu. Terus juga member kita Diana itu dia punya buku seputar 48 Group juga, jadi kelas 2 SMP ketika aku udah pindah satu sekolah bareng Raul, ya udah kayak bukunya gue pinjam terus kayak lihat kayak seru ya, terus kasih tahu, oh gue ada buku ini nih minjem sama teman gue, lu mau lihat gak gitu. Akhirnya suatu sore kayak dia bilang, ayo Rai ke rumah gue gitu kan, gue bawa tuh buku, ya udah dilihat-lihat gitu, udah deh. Dan pas masa-masa itu kalau nggak salah single ke 6 JKT48 yang judulnya Gingham Check itu adalah MV pertama yang gue kenalin ke Raul gitu sih Yes, betul sampai hari banget. ini. Dan bahkan dia lebih paham keseluruhan 48 Group dibanding gue jadinya gitu. Jadinya So gue kayak proud. kayak mendalami gitu ya. Kayak mendalami Ya, so banget. proud. So Kemarin aja ya, proud. sakingnya gue dalam ya Rai, maksudnya tentang pengetahuan itu ya, sampai juara Hah? satu di Porto Festival. Wais, Baik, itu adalah sebuah achievement yang kayak dia tuh ikutan tuh gak ngajak-ngajak gue lupa guys lupa gitu maaf loh, lupa kayak maaf 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 itu lupa oh lupa lupa, maaf. oke dimaafin ya. Soalnya tuh kayak di seolah-olah tuh di apanya kemarin itu apa sih namanya. 48 Time Festival apa gitu lupa. Ya gitulah Oh pokoknya. dia pokoknya di situ di Forte Time Festival itu tiba-tiba jadi kayak itu tuh peringkat 1, kalau seolah-olah dibawain ke JKT-nya itu tuh senbatsunya center gitu loh, nomor 1 coy.
Gue juga Dan kaget kayak gitu. oh my god gitu. Ya Dan sih, cowok ya isinya semua ya. cowok rata-rata cowok sih. Ya itulah ya. Jadi awalnya itu kalau kayak dari aku pribadi sama Rai satu dari 2012 itu dia memperkenalkan tuh MV Gingham Check tadi kan Rai, MV Gingham Check. Terus Mm, aku lihat kan kayak kok ini kayak berwarna dan kayak seru gitu beat musiknya gitu. Kayak apa tuh yes, kayak nggak Indonesia banget. upbeat gitu ya. Karena kan selama ini kita dengar-dengar produk musik Indonesia tuh kan kayak Noah yang kayak gitu kan asli Indonesia gitu ya, kayak balad yang Yes. gitu-gitu kan. Nah, Ah, pas Raisa ngeliatin, bang lihat nih ada idol group namanya ini, lu lihat deh MV-nya, kok biru-biru mm, bagus ya kayak gitu kan. Terus yang paling ingat mm. pokoknya ya, yang paling ingat tuh ya yang pertama tuh ya melodi gitu kan, karena kan melodi center. Iya. Terus Siapa melodi sih yang pakai gak topi kenal gitu melodi kan. gitu loh hari gini? Iya, Iya. Jadi topi. terima kasih sudah memperkenalkan saya ke 48 Group ya Raya. Sampai sekarang gue ngikutin gitu kan 40 Group ini gitu. Sampai kawan Yukirin ya Ray terakhir Iya. graduation dari Dan dia angkatan tua. dan dulu iya paling tua yang maksudnya tuh member yang masih bisa dikenali lah gitu pada zaman-zaman kita ini gitu kan. Bude Yukirin. Terus kayak dulu tuh kan maksudnya kita belum punya smartphone ya. Maksudnya yang HP yang mumpuni itu belum ada sama Iya, sekali kayak kita tuh cuman punya handphone buat SMS dan telepon. Cuman itu. Nah, iya, iya. kebetulan waktu itu tuh eh udah udah baru mau masuk era yang namanya YouTube, Twitter gitu-gitu kan. Aku kebetulan waktu itu rajin diajak ayah ke kantornya itu setiap Sabtu dan Minggu dan Raul ini selalu bilang, "Rai, tolong downloadin MV ini ya dia list banyak-banyak." Terus kayak gue cari gitu kan. Mana nih gitu. Terus nanti disimpan Request di ya. HP kalau ketemu iya di request kalau ketemu nanti dikasih dan itu sumpah sih kayak wow gitu loh. Dari zaman itu sampai sekarang kita bisa lihat sendiri at least dengan punya kuota mandiri bisa Iya, iya. di-save di YouTube-nya juga gitu kan. Gitu loh kayak perkembangan zaman tuh. Wah, kita pertama awalnya tuh kenalnya dari buku gitu kan. Hmm. Buku digitalnya tuh mungkin sosmed gitu kan, MV-nya sampai video itu pun bisa kita download, kita simpan sendiri gitu loh. Iya, Semua-muanya iya. dari 1 sampai sekarang tuh 24. Tapi ya aku tahu judul semuanya mungkin ya, tapi gak tahu sen baksonya karena udah banyak yang graduate. Aku sedih banget. Eh, kalau kamu osinya siapa sih Melody juga? Kalau yang angkatan lama ya? Dulu generasi satu osinya sebenarnya banyak sih. Nggak banyak, nggak banyak. Dibilang banyak nggak, dibilang sedikit juga nggak. Melodi karena Heavy Rotation dulu sih pertama kali lihat itu kelas 6 SD dan kayak kelas 6 tuh kan maksudnya aku nggak terlalu dekat sama Raul ya, maksudnya kayak ya kan udah beda sekolah gitu ya kan. Iya. Dia kelas 7 aku kelas 6 jadi kayak waktu itu di tempat les aku ada les dekat rumah gitu dan kebetulan si kakak gurunya ini tuh juga suka AKB, JKT gitu. Jadi beliaulah yang mengenalkan awalnya, oh lihat nih ini JKT48 loh, Indonesia loh gitu-gitu. Jadi aku kecantolnya awalnya tuh sama Melody sama Nabila. Pokoknya aku kalau lihat Nabila udah yang gingsul yang paling kecil, udah gitu aja tuh dulu tuh. Gitu sih. Aduh, Melody Nabila nostalgia gitu ya, ya. Wak. Itu kayak jadi Hmm, ikonnya JKT nggak sih dua orang itu kayak kalau nggak Melody ya Nabila, Melody Nabila kayak gitu. iya. Terus sih seru sih. Jadi kita juga udah melewati masa-masa yang kayak ini ya, Ray. Maksudnya ini juga relate sih buat teman-teman kita, kakak-kakak kita yang dia tuh juga nge-idol tuh kayak misalnya ke warnet gitu ya, punya CD-nya atau kayak Hmm, di-download lagu-lagunya yang kayak kayak gitu. Kalau hmm, sekarang kan mudah ya di TikTok iya, ada, di YouTube ada, di Instagram ada. Kalau dulu kan kayak kayak gitu kan, kita butuh effort itu iya, loh buat melihat idol itu gitu kan. Ya gitu sih. iya. Kalau di Indonesia ya JKT48 ya gitu yang kayak OP banget lah sampai hari ini gitu kan, udah 12 tahun Mm-mm, berjalan kayak gitu kan. yes. Lagi sekarang kan new Maksudnya era ya, bukan Ray. bukan tidak itu iya sekarang new era ya bukannya kita tidak suka idol yang lain gitu ya kan maksudnya artis Indonesia banyak gitu Iya, banyak iya, iya. banget gitu yang keren-keren yang bagus-bagus cuman kalau JKT ini kan Berkonsep gitu ya. ini aku terkonsep gitu ini aku ambil sumbernya dari aku waktu itu nonton Pornhub
yang Om Deddy sama Z ya. Pak Vidi itu ngundang Z sama Freya, terus dia bilang karena kultur idolnya tuh beda gitu loh. JKT lagunya sedih ada, tapi dikemas tuh secara upbeat jadi gitu kan. Terus idol Jepang awalnya tuh di Jepang dan konsep Jepang itu dibawa ke Indonesia dan ya laris di sini gitu loh. Jadi kayak ya kalau idola secara Jepang dan dibawa ke konsep JKT ya kayak gini gitu loh. Ya, Ada ya, ya. teater gitu kan, kayak ya ampun teater, aku pengen banget ke teater, belum pernah sama sekali. Amin, amin, amin. Aduh. Iya, JKT itu kayak betul banget tuh kata kamu tuh kayak mereka tuh punya konsep dan aku tuh karena mereka ya mungkin ada ya pengaruh kayak pengaruh nama sister group AKB, tapi kan itu Yes, kayak apa namanya akulturasi ya Raya, akulturasi kayak dari budaya yes, Jepang dikolaborasi nih sama anak-anak muda berbakat Indonesia nih yang namanya yes, idola JKT gitu kan kayak jadi itu kebentuk iya. sebuah hal baru jadi nggak plek ketiplek ngambil Mm, dari AKB kayak gitu kan jadi mm-mm. kayak liriknya bahasa Contohnya Indonesia, ini kulturnya sih, gitu-gitu kan. iya, liriknya bahasa Indonesia dan apa ya? Meskipun kalau di telinga orang awam itu nggak nyambung, maksudnya kayak bahasa Jepangnya tuh betul-betul ditranslate se sama dengan artinya gitu, secara harfiah gitu Tapi kan. bagus sih menurut aku ya. Cuman di JKT, iya bagus juga. Tapi Bagus-bagus nanti aja sih. JKT mungkin mungkin di JKT48 itu diganti dengan bahasa yang lebih sama dengan atau kayaknya sinonimnya gitu kali Hmm. ya, biar kayak lebih masuk gitu. Contohnya kayak akulturasi budaya tadi, kita bisa contoh dari MV Kimiwa Melody. Di situ tuh kan kalau yang AKB-nya tuh pakai kimono, pakai baju Jepang dengan Tentang konsep Jepang. Jepang-Jepang segala macem gitu kan. Kastil Kalau apa gitu JKT, ya. iya, kastil dan ya gimana sih di Jepang gitu. Kalau JKT ya dengan batiknya, dengan kebayanya gitu loh. Ya itu semua kan karena budaya gitu. Ya, Balik lagi ke budaya itu sih. ya pakai batik ya. Aku juga yang seru tuh ngeliat ini yang pas MV Heavy Rotation tuh kan kayak anak SMA Indonesia gitu loh MV-nya kan. Kayak Iya, sangat uh-uh. relate dan kayak masuk-masuk aja sih gitu kan. Kayak Mm-mm. gitu. Dengan kehidupan kita tuh relate, makanya kadang ada orang yang langsung suka lagunya gitu. Itu sih. Nah, kalau sekarang kan new era nih, Ray. New era gitu kan. Hmm, Kayak mana nih menurut pandangan kamu terhadap JKT48 dengan konsep new era ini? Kan setelah 10 tahun nih anniversary kan diumumin tuh. iya. Sekarang konsep JKT itu new era kayak gitu kan. Tapi bagus ya Mm-mm. menurutnya kayak tidak tetap tetap mempertahankan budaya JKT tapi ada banyak-banyak pembaruan gitu ya. Mm-mm. Kayak gitu. I think New Era tuh membuat JKT lebih berwarna lagi sih. Sebagai fans ya, kita melihatnya sebagai fans gitu. Nah, Um, Punya single original. Biasanya kan lagunya dari Jepang tuh. Nah, haduran ya. sekarang punya lagunya single original tuh udah 3 gitu kan. Ya. Dan dibikinin lagu sama yang sangat ber, ber, ber bukan berbakat ya, dia sangat berkompeten di bidang bikin lagu gitu. Ya, ya. Kayak contohnya sama tuh lagunya Rhapsody itu tuh kayak memang memang dibikinnya sama pencipta lagu dan penyanyi Indonesia juga. Terus ada Flying High itu lagu Flying High itu full English banget. Jadi kapan lagi JKT yang konsepnya Jepang tapi lirik lagunya tuh full English kapan lagi gitu loh. Hmm. Ya kan? Terus yang terakhir itu Magic Hour, yaitu kombinasi juga liriknya Inggris dan Indonesia. Terus konsepnya Sihir-sihir. sihir-sihir gitu kayak Harry Potter sih. Ya, keren banget pokoknya dan juga udah ada short movie gitu loh. Ya, ya. Sekarang JKT udah sangat maju lah gitu loh. Karena mungkin fansnya udah banyak yang kenal, terus juga orang-orang dan staff-staff di belakang layar juga kayak pasti memikirkan gimana sih caranya buat JKT ini kembali dikenal orang dan kayak nggak monoton aja gitu. Ini Karena sempat pandangan down as ya. a fans ya guys, bukan mau gimana-gimana gitu. Ray, karena sempat JKT kan sempat down juga pas Ya, pandemi kan kayak iya. waktu itu waktu Melody Women tuh kayak restrukturisasi kan sempat kolaps gitulah secara bisnis gitu kan grup ini gitu kan. Hmm, Jadi ya tuh ya. mungkin ya timingnya pas banget. Jadi 2021 akhir kan JKT udah 10 tahun. Terus pas 2002 kan kita COVID-nya udah mulai mereda gitu kan.
apa Mm, tuh udah ada tuh konsep new era gitu kan. Jadi pas JKT lagi iya, start tuh kayak gini ya. Set terus gini tuh pas 2020-an itu terus naik lagi kan sekarang. Jadi new era tuh jadi iya. konsep yang kayak ngeboost JKT lagi kayak gitu kan. Hmm, Kayak gitu. iya, Yang apa tuh? Tadi aku mau ini doh mau meluruskan kalau yang single original Rhapsody itu sebelum new era tuh. Belum di launching iya, tuh. Kalau yang ah, dua setelah ini itu setelah New Era itu yang Flying High sama Magic Hour tuh setelah Magic Hour. itu sih seru sih kayak kalau Seru aku ya ya. ngelihat pribadi JKT itu bukan sekedar musiknya seru atau apa cuman di situ ada kerja keras itu loh Rai ada kerja Hmm, iya, iya, keras iya. Setuju, latihan setuju. konsisten member-member tuh kan habis sekolah tuh latihan kan gitu jadi Iya, setiap ada yang di achieve tuh mereka pasti mengorbankan sesuatu gitu entah waktu istirahat mereka entah itu kehidupan pribadi mereka dengan keluarga atau dengan hmm, teman-teman mereka kan yang harus mereka ingin buat yes. tampil bersama grup gitu kan tapi itu worth it menurut aku Hmm, gitu kan itu setuju kerja sih. keras jadi kayak melihatnya tuh kayak oh bisa loh di Indonesia ada sistem yang kayak gini juga gitu karena kan biasanya Iya, kita lihat sistem kayak gini kan di mana Jepang dan Korea gitu kan sistem-sistem betul. idol gini gitu Mm-mm, kayak gitu. betul sih. Karena kan maksudnya latihan itu, saya pulang sekolah gini ya, coba deh bawain ke diri kita pulang sekolah capek gitu kan, terus tiba-tiba harus latihan ke teater dengan mengorbankan segalanya. Nah, cuman yang jadi sebuah motivasi adalah mereka bisa menyelesaikan semua jenjang pendidikan itu Ya gitu ya. loh, meskipun mungkin terlambat gitu kan, cuman mereka bisa kok gitu loh. Jadi manajemen waktunya bagus gitu, keren keren. Kemarin tuh kan baru sidang baru wisuda tuh Gita yang Gen 6. Iya kita, Itu dia kalau nggak salah iya, kumlot gitu loh Rai. Dan kayak tepat waktu ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak bisa kok iya, sebenarnya pendidikan sejalan dengan kehidupan ekstra mereka gitu ya. Itu ekstra mereka idol idol ini iya, kan. Ya dibanding itu ya walaupun kita sangat ngefans sama JKT kita juga support idol lokal lain Indonesia ya Raya kayak gitu kan. Kayak iya. teman kamu tuh siapa namanya yang dari idol lokal Akira Nah, Menai. ini Akira Menai itu lagunya grupnya Akira Mena. Itu salah satu apa sih kayak Idol grup lokal wah ya. aku sangat ada grup lokal dan itu domisilinya di Malang. Mereka tuh konsepnya memang kayak JKT gitu. Kayak ya dengan 9 membernya terus kayak punya lagu, punya single gitu kan. Dan kalau kayak dia tuh suka diundang ke ini tahu acara-acara Japanese Festival gitu, Japan Matsuri, time Keren like lah. that gitu. Sering banget. Jadi Keren. kayak line memang line up-nya ada juga gitu loh kayak misalnya lagunya memang lagu JKT dan lagu AKB ya 48 group lah gitu ya kan. Jadi Konsep ya. oh ini gitu. Iya, konsepnya sama cuman mereka udah punya single sendiri sekarang dan mungkin next time bisa kali ya kita ajak ngobrol lagi ya kan. Bisa 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 lah. lah. Kita punya Nanti acara nanti bincang pagi kita show guys. Jadi cek cek dulu deh sebelum kita undang. boleh boleh nanti nanti bakal diomongin lagi gimana gitu. Selain Akira Mena itu ya ada juga nih kayak kamu tahu ini nggak Inspire, terus Glass. Itu grup idol Tahu tahu Indonesia tahu. juga gitu nasional. Nah, saya kan banyak ya Iya. Rai potensi-potensi kayak gitu di Indo gitu kan. Cuman Hmm, ya PR-nya nih sebenarnya kalau di Korea sama Jepang itu kan kenapa mereka bisa maju banget karena idol apa tuh kehidupan idol sama entertainment itu disupport banget sama pemerintah kan kayak gitu. Nah iya, kalau kita betul. juga support yang kayak segitunya pasti kayak kita mungkin secara pop culture musik Indo pop gitu ya Indonesia populer tuh juga bisa bisa bersaing lah gitu karena kalau kamu lihat di Thailand kan sekarang bisa juga gitu kan bersaing gitu Thailand Iya, yang notabene sama kayak Asia Tenggara iya. kayak kita kan kalau pemerintah itu aku kemarin Mm-mm. kayak pasti kita punya musik show sendiri gitu kan dengan idol-idol Iya. ini gitu kan ada lokal ini kayak gitu Mm-mm. keren sih kalau bisa pemerintah bisa sejalan kayak gitu ya kayak Mungkin gitu. dipikirnya gini kali, apa namanya hal-hal demikian itu mungkin membawa banyak mudarat dan negatifnya mungkin ya gitu ya Iya ya ke apa pemikiran orang awam gitu kan. Jadi kayak mungkin ada apa sih boros ini pergeseran segala budaya macam. Tapi atau apa gitu ya pergeseran budaya gitu. Tapi ya aku inget gini. Kalau untuk kayak ya kerjasama sama pemerintah, oke. Aku jadi ingat
waktu idol luar gitu, let's say idol K-pop yang konser di sini gitu kan, banyak gitu, bahkan satu agensi ada yang solo atau fan meet Sunday sendiri juga ada, dan itu tuh selalu pakai lagu Indonesia Raya sebagai lagu openingnya gitu loh. Jadi Tetap kita tidak menghormati. melupakan budaya Indonesia gitu kan. Jadi Ya, pertandingan bola pun gitu, dua-dua timnya tuh pernah, yang aku tahu waktu tuh kalau nggak salah Indonesia lawan Jepang, aku nggak tahu itu maksudnya Piala Dunia kah atau apa gitu kan. Jadi satu lagu Indonesia Raya, satu lagu Kimi Gayo gitu. Jadi ya udah gitu, kita bakal tetap bangga dengan negara kita dong pastinya gitu ya kan. Cuman kan kita ini mengidolakan saja gitu. ya itulah sebenarnya apa tuh bisa aja kolaborasi gitu antara anak mudanya sama pemerintah itu kayak gimana sih bisa Mm-mm. kolaborasi budaya tradisional kita juga nggak dilupain karena kan mahal ya budaya-budaya gitu kan Iya, banyak ya Ray. Sama ya mahal kalau kita dong. mau ngikutin budaya pop juga nggak apa-apa kayak gitu kan sejalan aja kayak Mm-mm. Memang disupport aja ya Iya. memang ada beberapa anak-anak muda yang sukanya di pop nggak apa-apa dia juga nggak akan ngelupain budaya mereka kok terus semoga gitu kan Mm, yang mau di tradisional juga iya. nggak apa-apa gitu banyak. Nah itu kayak Karena ya kan semoga juga untuk, iya, untuk hobi atau misalkan mengidolakan seseorang juga nggak harus apa ya, maksudnya melupakan satu hal gitu. ya Kalau ya misalkan inspirasi ya bisa kita kombinasikan gitu loh. Maksudnya kayak apa ya? Contohnya tuh kayak jebolan IMB dulu, Sandrina. Enggak, Sandrina tau kan? Sandrina yang Dia apa ya IMB yang dulu. pasir yang mana ya Tari-tari, dia tari daerah, oh ya ya ingat ingat. tari tradisional. Nah, itu tuh bahkan kayak ya udah dia bisa sukses dengan tari daerahnya gitu ya, tanpa melupakan mungkin dia, aku rasa ya, orang-orang seperti itu tuh tidak melupakan budaya Indonesia tapi bisa menerima akulturasi budaya lain sampai ke Indonesia. Dan mungkin kayak aku beberapa kali lihat TikToknya tetap aja kok bikin challenge kayak orang-orang dengan lagu K-pop mungkin gitu, cuman dia tetap dengan, ya mungkin dia Keindonesiaannya ya. profesinya sebagai penari keindonesiaannya tuh tetap ada gitu loh. Ya, ya. Jadi ya gitu deh. Ya, itulah semoga pemerintah kita mau ya misalnya juga mau pikirkan buat industri apa industri pop kayak Mm, idol-idol itu juga bisa di kayak apa ya ada kayak dukungan lah gitu karena banyak Ray aku ya. lihat tuh kayak mereka tuh berbakat sebenarnya kayak gitu kan belum lagi anak-anak dance cover tuh banyak yang berbakat kayak gitu kan Hmm, kayak gitulah. iya iya. Nah, tadi kan idola nasional ya kita bahas ya. Nah, sekarang kan kalau berbicara tentang idol pasti nggak jauh-jauh dari idol Korea, idol Jepang, gitu ya, K-pop sama Iya. J-pop. Nah, kalau K-pop, Hmm. eh, kamu seiring nggak? Kayak misalnya suka K-pop, karena kan K-pop tuh kita tuh nggak tahu ya, mungkin beda atau sama. Karena kan kita mulai, aku pribadi itu terpapar K-pop tuh dari sejak Hmm. Suju Sorry Sorry SD, itu banget tuh, Wah, banget banget. Iya nggak sih? aku iya iya iya. Aku juga kayak kalau ngomongin K-pop ya kan. Dulu tuh em, bahkan aku tuh bukan Suju ya yang aku lihat duluan ya. SNSD. Oh, Dan SNSD. itu yang dulu pernah war itu antar fans yang Indo dengan yang pasti tahu lah pada masa-masa itu kayak Iya, fansnya iya. girl band Indonesia dengan SNSD dibilang plagiat lah apalah gitu kan, tapi ya I don't care gitu. Memang dilihat secara visual memang ada beberapa yang sama, mungkin kayak dulu zamannya tuh ya, kalau buat idol group bukan untuk girl group juga, itu tuh pakai baju matching putih, warna bawahannya beda-beda. Itu adalah konsep yang dari dulu banget. Aku ngikutin. Aku ngikutin SNSD dari era apa ya? Maksudnya bukan era sih, dari aku, maksudnya pertama MV yang aku nonton itu The Boys. Sama. Setuju juga sama kan, karena oke 10 menit kan, Apa lanjut lanjut? yuk kamu cut sampai kode. Ya, ya.
Nah, jadi apa ya? Ya SNSD tuh siapa yang nggak kenal gitu, Suju, Shiny gitu kan. Bahkan dulu aku pernah beli CD apa itu VCD player itu tuh kayak dicampur semua gitu loh isinya ada Indo ya semua gitu apanya girl group girl band atau boy bandnya semua terus nanti dicampur sama FMV yang dari Korea ya udah di situ kenal sampai sekarang gitu terus sih pokoknya dari zaman SNSD aja udah SNSD Suju nah, kita era-era itu Era-era Gen 2 ya, sampai sekarang udah Gen 5, Ray, bayangkan. iya Tapi Gen 5 tuh rata-rata Gen 4, Gen 5 tuh ya angkatan kita juga gitu, Gen Z juga kan. Belum iya ada tuh, aku lihat anak apa idol K-pop dari 2012 tuh belum, yang lahir 2012 belum ada ya, yang aku dengar tuh belum ada, masih hmm. angkatan-angkatan kita kok gitu kan, kayak 2000 atau mungkin adik-adik kita kayaknya paling 2007. kayaknya paling kecil 2007 deh 2009 Chiquita kayak Baby Monster, ada 2009 oh iya Chiquita 2009 ya gitu. Jadi kayak apa tuh, dulu tuh kayak iya gitu kan, belum lagi yang kayak dari apa tuh, Hollywood gitu ya, kayak mungkin kalau hmm. Hollywood itu bukan bukan idol kali ya, kayak penyanyi gitu ya, penyanyi gitu kan. Hmm. Tapi konsep Ya, mereka tuh lebih ke penyanyi, kayak dulu kan kayak apa ya, Ray, Maroon 5, Bruno Mars yang gitu-gitu kan, ya, pas kita SMP gitu-gitu kan. ya, ya. Uh, Avril apalagi ya, Em, Justin Bieber, Justin Bieber, Selena, Selena, yang gitu-gitu. Adele. Ngikutin juga tuh lagu-lagunya, jadi kalau kayak ya pokoknya kombinasi aja itu semua masuk dulu, apa, budaya-budaya Hmm, pop itu dulu ke kita gitu, belum film-filmnya gitu. iya. Itu sih ya, kalau kalau Jepang aku mungkin tahunya cuma AKB kali ya, karena JKT gitu kan udah gitu ya. Hmm, sama sih kalau untuk Jepang gitu kan. Ya 48 Group lah kali ya gitu ya. Maksudnya emang yang udah familiar gitu. Mungkin ada yang sekarang kayaknya Yoasobi. Aku tahu lagu-lagunya Hmm, doang. Karena sering sering didengerin juga gitu. Udah ya sih paling Sobi itu aja mungkin. Ah, nyanyi itu ya? Nyanyi kan? Bukan penyanyi, dia idol tuh group kayak dia tuh band kayak gak sih? band, tapi dua orang kalau nggak salah ya, dua orang gitu, ada yang satu Iya, main iya. piano, satu yang Nyanyi. ceweknya itu, tapi mereka baru disebut Yoasobi kayak gitu. Iya, iya. Ya sekarang kalau yang lagi naik tuh ya apa, Espa, New Mm-mm. Jeans, Nicholas Mm-mm. Sarafin, gitu kan ya. Terus kalau cowoknya Treasure, Mm-mm. NCT, TXT, Apa itu yang baru? Yang baru itu NHK, apa sih? TWS. ya TWS. Yang baru. Boy Next Door, Zodiac. Zodiac, Zodiac. Ada Zayan, ada juga sih ini Rai yang dari Angkatan. cewek Vivi Up, ada Kimberly, Ah iya. ya cewek ada juga ya Zayan lah. Kemarin kan Zayan sama Dita Karang datang ke konsernya Afgan kan di Korea. Mm-mm. Kita Baru lucu kumpul banget sih. itu kayak paguyuban. Jadi guys intinya apa tuh ya, mengkonsumsi budaya pop yang kayak mungkin itu disebut dengan apa, ngidol gitu ya, ngidol atau kayak idling gitu ya. Kita kan kadang Ya. kacamatanya sebagai sebagai fans, sebagai penggemar gitu. Gak Iya. selamanya buruk juga gitu ya Raya. Kayak itu kan bisa jadi Mm. sesi, menurut aku ya, jadi sesi healing dari pekerjaan, Mm. beneran kita di dunia kan, misalkan kita lagi Mm, sekolah iya, atau iya. lagi kerja gitu kan, itu kan jadi kayak oh kita istirahat sambil ngeliat idol kita, atau bisa Mm. jadi Betul. menginspirasi kita untuk melaksanakan untuk bekerja keras, tapi kan nggak harus jadi idol juga gitu kan, jadi apa yang kita mau. Iya. Iya gitu, kita Mm. mencontoh kerja kerasnya kayak gitu. Terus konsep-konsep mereka kan kayak banyak gitu ya, konsep-konsep kayak Y2K, konsep ini, konsep itu, konsep itu. Kalau kamu gimana tuh, Mm-mm. kayak buat diri kamu apa sih, kamu manfaat kamu mengkonsumsi budaya populer idling ini gitu, buat kamu pribadi? Apa ya? Benefitnya ya yang udah dibilang sama kamu tadi itu emang salah satunya adalah sarana untuk healing gitu kan dari kesibukan sehari-hari gitu kan. Kayak misalnya dengerin lagu ini
Terus kayak ngerasa kita enjoy lagi, haha, back to normal gitu. Iya. Terus bisa jadi apa ya, sumber sesuatu yang membahagiakan juga gitu kan. Nggak harus kita bahagia tuh nggak harus sama pacar selalu ya teman-teman ya, kalau menurut aku. Terus kayak kita punya idol yang bisa kita idolakan, ngelihat dia tuh kayak mungkin sebagian orang ya, kalau aku kayak ngelihat sosok bias aku tuh kayak seneng aja gitu, nggak tahu, meskipun gue tahu tuh dia tuh gak bakal bisa gue gapai, gue tahu itu, tapi Tapi senang gue aja tuh liat gitu dia ya. seneng aja gitu. Iya, seneng aja kayak oh ternyata gini ya dia, oh ternyata kenapa dia kayak gini, oh dulunya dia waktu training gini gini gini, kayak dia aja bisa gitu, masa gue nggak bisa sih, ya lebih ke sana sih. Kalau kalau orang yang betul-betul apa ya, dia ngambil sisi positifnya gitu, kayak Berarti nggak obses ya, gimana Raya? perjuangan, nggak obses, nggak gila loh, nggak, maksudnya Iya. tuh kayak lebih pengen lah kayak dia dengan caranya dia gitu, tapi Hmm. kita punya cara sendiri juga dong pastinya ya kan, Iya. gitu sih. Kayak bisa jadi motivator dan inspirator juga sih sebenarnya para idola-idola dan bias-bias itu. Oh bisa sih dia bisa, gue harus bisa dong gitu. Itu sih. Iya, iya. Dan kayak mereka juga start dari usia-usia muda nggak sih, dari mereka SD itu mereka udah training, udah ini Iya, udah itu dari muda banget gitu kan. Jadi kayak itu iya kayak betul. kayak makanya tuh mumpung masih muda tuh kita juga kayak kayak mereka gitulah gitu ya, untuk memperjuangkan Iya, hal yang kita suka, hal yang pengen kita. sesuatu. Itu sih guys. Jadi kalau kalian ngeliat teman-teman kalian nih suka K-pop, suka JKT, suka apa, jangan jangan di kayak apa ya, diledekin atau apa gitu ya Raya. Karena ya Biarin kita aja. nggak tahu gitu kan, mereka dia senangnya di situ kayak gitu kan. Nih, nih ya teman aku, waktu itu kalau kalian nonton ya teman-teman Bincang Pagi episode berapa ya yang terakhir, 13 ya? Terakhir. Yang puisi apa yang mana? Yang puisi 14. 14. Sorry, ya 14. Dia itu, teman aku itu, dia tuh lulusan psikologi. Satu, dia suka JKT. Dari judul-judul lagu JKT itu, dia bisa bikin puisi dan itu tuh masuk ke apa sih, antropologi puisi. Keren gak sih gitu loh. Jadi Juara-juara bisa gitu. menjadi inspirasi, juara satu juga ada dia itu. Jadi bisa menginspirasi semuanya. Kalau kita bisa melihat sisi positifnya. Iya, Udah, itu aja. keren sih. Yang siapa namanya? Siapa namanya? Dinda ya. Dinda. Nah, Kayak gitu guys. Jadi podcast episode 23 sekarang ini ya kita membahas tentang itulah ya. Idol tuh nggak hmm, semata-mata kayak apa tuh, menghabiskan waktu atau menghabiskan segala macam gitu ya. Ada kok orang yang ya. ini anak-anak COC, Right, Class of Champions yang ruang guru. Oh Mereka iya, sepintar iya, apa iya. mereka itu, tapi mereka juga K-popers juga yang kayak idol-idol Iya, betul, gitu. betul. Aku lihat kemarin si Sandi ya, kalau nggak salah itu dia tuh di karaoke, dia tuh kayak chanting nama membernya Twice gitu. Jadi Iya, kayak, iya, iya. nggak salah dong gitu loh. Pendidikan mereka jalan juga, mereka Biasa pinter aja. juga itu. Iya, makanya gitu. Jadi buat kalian jangan nyinyir ya kalau teman-teman kalian ada yang suka budaya-budaya pop kayak gitu. Jangan Biarin aja, dinyinyirin. udah biarin. Apa, di respect aja, dihargai aja gitu ya, Ray, selama Iya, dia di nggak respect aja, maksudnya kalau lo nggak suka ya, maksudnya kalau lagi nggak suka gitu kan, terus kayak lagi ngumpul ya jangan tanya soal itu gitu. Atau kalau misalkan dia lagi ngebahas idolnya, udah dengerin aja gitu loh. ya, ya, Simple guys. itu kesenangan mereka gitu loh, kesenangan. Hmm, Oke guys, mungkin kesenangan segitu dulu. duniawi. Betul, kesenangan duniawi yang di masa muda ini harus kita manfaatkan. Hmm, Nah, mungkin segitu dulu oke, ya. Terima kasih Ray sudah bersama ya. ya. Ya, terima kasih juga ya. Ya, sampai berjumpa. Bye. Dah.